Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Zilik dari Universitas Bayangkara Surabaya, Teknik Informatika NIM 19143111022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita memanfaatkan ChatGPT untuk membantu kita membuat rumus Excel. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel penilaian siswa. Nah, di sini ada range. Jadi di sini ada keterangan, ada nilai huruf. Nah, untuk keterangan sendiri, range-nya dari nilai 100 sampai 70 dia akan dinyatakan lulus. Jika di bawah 70, maka dia remedi. Nah, untuk nilai hurufnya sendiri bisa kita lihat di sini range-nya dari 100 sampai 86. Itu nilainya A, dari 85 sampai 71 nilainya B, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan buat otomatis. Jadi ketika kita memasukkan sebuah nilai di kolom ini, maka nanti keterangan sama nilai hurufnya sudah muncul. Kita akan membuat rumus. Dengan menggunakan rumus Excel, nanti kita buat otomatis di sini. Nah, mungkin ada dari kita yang kesusahan ya, atau mungkin belum tahu bagaimana rumus Excel yang akan kita pakai, kita bisa menggunakan ChatGPT untuk membantu kita. Oke, yang pertama yaitu keterangan. Jadi keterangan di sini jika nilai dari siswa-siswa ini lebih besar yang sama dengan 70, maka dia akan dinyatakan lulus. Jika kurang dari 70, maka dia akan remedi. Maka kita ketik di sini, buatkan rumus Excel. Jika kolom, jadi kita tentukan kolomnya. Di sini kolom dari nilai ujian itu ada di D3 ya, D3. Kita tulis di sini jika kolom D3 lebih besar sama dengan 70, apa lebih besar sama dengan, jadi ini merupakan limit nilai paling bawah. Jadi kita pakai lebih besar sama dengan 70. Nilai paling bawahnya 70, nilai minimal. Maka jika kolom D3 lebih besar sama dengan 70, maka bernilai lulus. Dan jika kolom D3 kurang dari 70, maka bernilai remedi. Enter, nanti akan langsung muncul, ini rumus dari Excel. Rumus ini bukan fungsi if yang mengevaluasi apakah nilai dari sel D3 lebih besar atau sama dengan 70. Jika ya, maka rumus mengembalikan rumus. Jika tidak, maka rumus mengembalikan remedi. Mari kita copy saja, langsung kita copy di sini. Kita blok, kita LC, lalu kita paste saja di sini. Enter, maka dia akan langsung mengeluarkan nilai lulus. Karena di kolom D3 ini dia bernilai 76. Coba kalau nilainya 69, kita enter, maka langsung dia bernilai remedi. Nah, bagaimana untuk kolom-kolom di bawahnya? Apakah kita perlu untuk mengetik lagi di ChatGPT? Tidak perlu, karena kita bisa langsung menariknya ke bawah dengan cara ini. Ada kotak di sini. Nah, nanti arahkan kursornya ke sini sampai muncul tanda plus seperti ini. Lalu tahan, klik kiri tahan, lalu drop ke bawah. Dia akan langsung mengotomasi nilai-nilai yang ada di kolom keterangan ini. Nah, selanjutnya yaitu nilai huruf. Jadi di nilai huruf ini range-nya bisa dilihat di sini. Jika dia bernilai 100 sampai 86, maka nilainya A. Jika
nilainya 85 sampai 71, maka nilainya B dan seterusnya. Oke, langsung kita buat saja di ChatGPT. Kita ketik buatkan rumus Excel jika kolom D3 lebih besar sama dengan, jadi berapa nilainya? 86. Jadi ini nilai minimum untuk bisa mendapatkan nilai huruf A. Kita masukkan di sini dengan lebih besar sama dengan 86, maka bernilai A. Dan jika kolom D3 lebih besar sama dengan berapa? 71, maka bernilai B. Dan jika kolom D3 lebih besar sama dengan 61, maka bernilai C. Dan jika kolom D3 lebih besar sama dengan berapa? 41, maka bernilai D. Dan jika kolom D3 kurang dari 41, maka bernilai ter maka nanti akan ChatGPT akan mengeluarkan rumus yang kita perlukan di sini dan akan memberikan keterangan-keterangan yang ada di sini. Keterangan rumus yang telah kita dapatkan. Langsung saja kita copy, referensi, dan kita pastikan di sini. Maka dia akan langsung mengeluarkan nilai hurufnya secara otomatis. Coba kita ganti nilainya menjadi 86, maka dia akan bernilai A. Kita coba bernilai 39, maka bernilai B. Seperti itu. Lalu kita tarik lagi ke bawah, kita kecilkan sedikit ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu jumlah nilai. Jadi jumlah nilai dari nilai ujian, terus rata-rata nilai ujian, terus nilai tertingginya dari nilai ujian ini, terus nilai terendahnya juga kita bisa mencarinya, kita bisa dapatkan rumusnya lewat ChatGPT. Oke, yang pertama itu jumlah nilai. Langsung saja kita buatkan rumus Excel untuk menghitung jumlah nilai pada kolom D3, ya, ini kan kolom D3 sampai di sini D12 sampai D12. Bentar saja, kita tunggu saat
Nah, kita dapat menggunakan urusan pada aksi untuk menjumlahkan nilai pada kolom 3 sampai 2. Berikut adalah rumusnya. Nah, kita sudah dapatkan rumusnya di sini. Dan juga penjelasannya juga. Yang sangat. Nah, terus kita paste saja di sini. Maka kita sudah mendapatkan jumlah nilai yang ada di sini. Terus kita bisa mencari rata-rata. Kita tinggal ketik saja di ChatGPT, buatkan rumus Excel untuk menghitung rata-rata nilai pada kolom D3 sampai D12. Lalu menggunakan rumus average pada Excel, jadi kita bisa menggunakan rumus average. Nah, di sini kita langsung dapatkan rumusnya. Langsung saja kita copy lalu kita pastekan di sini. Rata-ratanya 72,1 seperti itu. Lalu kita cari nilai tertingginya. Ketik di sini, buatkan rumus Excel untuk mencari nilai tertinggi pada kolom D3 sampai D12. Kita tunggu sejenak. Agak lama ya, karena memang trafficnya sedang tinggi. Kita tunggu saja. Nah, ini ya, ini sudah muncul. Kita dapat menggunakan rumus max untuk mencari nilai tertinggi pada kolom D3 sampai D12. Kita ada rumusnya. Kita dikasih rumus. Dan juga keterangan dari rumus yang akan kita pakai. Seperti itu. Kita copy saja. Kita copy lalu kita langsung kita pakai di sini. Oke. Jadi nilai tertinggi dari kolom ini sampai ini adalah 90. Setelah kita rubah ini satu nilai menjadi nilai 100, maka akan menjadi 100 gitu. Lalu kita cari nilai terendah. Mungkin saja buatkan rumus Excel untuk mencari terendah pada kolom D3 sampai D12. Kita tunggu sejenak. Nah, ini dia sudah muncul dia. Anda coba menggunakan rumus min pada Excel untuk mencari nilai terendah pada kolom D3 sampai D12. Nah, ini dia rumusnya. Langsung saja kita copy. Kita coba saja dulu.
Lalu kita pastikan di sini, maka dia akan muncul nilai terjana. Nilai terjana di sini ini. Oke. Jadi pada intinya kita dapat membuat rumus Excel, rumus yang rumit juga, dengan syarat kita harus memasukkan keywordnya secara rinci. Contohnya seperti ini. Kita sempat mencari, jadi kita masukkan keywordnya secara rinci untuk mendapatkan rumus yang akurat seperti itu. Intinya itu jelas, tidak boleh sekedar wording saja atau mungkin disingkat-singkat kata-katanya agar mendapatkan rumus yang benar atau mungkin rumus yang dapat digunakan seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.